wabarakatuh. Pemirsa Syamai TV, bersama saya Delvi Fiona Fitri, siswi MTS YPPS Sukahurip. Kita akan mengupas tuntas mengenai kegiatan KSM. Bagaimana KSM sebenarnya? Kemudian bagaimana KSM itu? Nah, kita akan mengupas tuntas semuanya di Syamai TV. Baiklah pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa MTS YPPS Sukahurip mengirimkan beberapa peserta untuk mengikuti lomba KSM dan juga memilih beberapa pembina untuk mengantar mereka menjadi juara. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambut pembina dan peserta dari KSM. Bersama saya telah hadir pembina dari KSM, yaitu Ibu Lisdaris Diana SPD, dan juga telah hadir peserta dari KSM, yaitu pertama di sini ada Witrin Sofiatun Naja, Sulis Setiawati, dan juga ada Tiara Maitira. Nah, Ibu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu bagaimana proses pemilihan dari peserta KSM sebagai perwakilan MTS YPPS Sukahurip? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peserta KSM biasa di tingkat madrasah ini dilakukan secara 1 tahun sekali ya. Nah, kebetulan madrasah di tingkat Kemenag ada 3 mata pelajaran yang diikuti. Kebetulan MTS YPPS ini mengirimkan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, kemudian IPS dan IPA. Itu ya. Dari mana saja peserta KSM se-Kabupaten Ciamis? KSM tingkat kabupaten yang ada di Ciamis diikuti dari 75 sekolah MTS yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan kebetulan yang matematika 73 sekolah yang mengikuti itu. Kapan dilaksanakannya KSM tingkat kabupaten kemarin? KSM tingkat kabupaten kebetulan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 2021. Di mana dilaksanakannya KSM tingkat kabupaten kemarin? Berhubung keadaan kita sekarang ini lagi masa pandemi ya. Nah, maka kegiatan KSM yang biasanya dilakukan di kabupaten ini dilaksanakan di sekolahnya masing-masing melalui online itu. Apakah ada kesulitan dari jaringan atau sinyal? Ya, berhubung kita itu sekolah kita itu tinggal di pedesaan ya. Sekolah kita itu tinggal di pedesaan, ya otomatis banyak sekali kendalanya. Yang pertama yaitu tentu jaringan ya. Sinyal karena kita online ya. Yang pertama jaringan yang lebih ya menjadi kendala gitu. Yang lainnya ada tidak kendalanya selain dari jaringan? Ada tidak? Ya, jaringan memang ada ya, karena kita kebetulan tinggal di pedesaan itu ya. Bagaimana perasaan Ibu saat membimbing peserta KSM? Perasaan Ibu saat membimbing KSM karena mungkin melihat anak-anaknya semangat ya, semangat tidak?
semangat tidak untuk mengikuti KSM? Nah, ini juga yang 3 orang ini merupakan anak-anak terpilih ya, terbaik dari yang baik ya. Itu perasaannya, pertama bangga ya, kedua semangat ya, berdoa mudah-mudahan dari sekolah kita bisa masuk, setidaknya dalam doa itu adalah salah satu perwakilan yang bisa maju ke tingkat provinsi ya. Senang, bahagia ya, sudah bisa mengikuti KSM. Senang ya, terima kasih. Itu sekarang untuk peserta ke-1, bagaimana perasaan Anda ketika terpilih menjadi peserta KSM? Bagaimana perasaan Anda ketika terpilih menjadi peserta KSM? Ya, bangga bisa terpilih dari semua siswa. Saya bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terpilih menjadi peserta KSM perwakilan dari Sekolah MTS YPPS Sukahurip, menjadi salah satu peserta KSM tingkat kabupaten. Meskipun banyak peserta-peserta yang bersaing dalam lomba tersebut, tetapi saya selalu memberikan yang terbaik. Dan saya sangat senang dan bangga karena saya mendapatkan ilmu yang baru dan pengalaman. Bagi saya ya senang sih bisa ikut lomba. Setidaknya kan emang sih banyak orang-orang yang lebih pintar, tapi yang menurut tes itu saya terpilih, ya saya merasa bangga dan senang. Bidang apa saja sih yang diuji dari KSM? Kebetulan saya mendapatkan bidang IPA terintegrasi tingkat kabupaten kota. Saya mengikuti perwakilan KSM IPS terintegrasi di kabupaten. Saya mengikuti bidang matematika terintegrasi di kabupaten. Wah, hebat ya. Bagaimana bentuk soal KSM? Karena matematika itu terintegrasi, jadi ada soal yang bentuknya bahasa Arab, tapi ada juga yang bahasa Inggris. Nah, banyak tentang Al-Quran sih, tentang surat-surat Al-Quran, ayat Al-Quran, tajwid juga ada. Kalau IPS, bentuk soalnya itu 48 nomor pilihan ganda dan 8 esai. Ya, karena IPS terintegrasi, jadi ada berbentuk bahasa Inggris dan Al-Qur'annya. Saya juga IPA sama ada soal yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesianya juga ada. Tapi pas kemarin kebetulan banyak soal-soal yang bahasa Indonesia, jadi IPA-nya ya rada mengerti sih. lebih banyak soal IPA mungkin ya, dibanding TO mungkin ya. Bagaimana cara kalian belajar untuk mengerjakan soal KSM tersebut? Di
dikasih latihan soal sama guru pembimbing. Jadi belajar dari latihan-latihan soal yang tahun 2018 dan 2019. Jadi diulang lagi materinya. Ya sama aja gitu soalnya. Kalau saya waktu itu mempersiapkan dari sebulan sebelum diadakannya lomba KSM, saya memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh pembimbing dan membaca buku atau modul yang telah diberikan oleh pembimbing saya. Saya juga sama, saya dikasih latihan-latihan soal, terus kayak buku-buku paket gitu, terus dibaca, dihafalkan, dan si latihan-latihannya itu dikerjakan. Jadi yang soal-soal kemarin tuh dibahas lagi. Kan tadi katanya di lomba KSM-nya itu ada soal yang dari Arab, ada yang dari Inggris. Nah, pas latihannya itu ada tidak gitu? Ada. Ya ada yang bukan dari buku dan latihan soal aja, ada juga yang dari YouTube gitu. Dikasih linknya dan dipahami, ada pembahasannya juga. Untuk sekarang, untuk pembimbing, bagaimana cara Ibu membimbing peserta dari KSM tersebut? Ya, dari Ibu ya, ketika membimbing khususnya Ibu memegang KSM di bidang IPA ya. Selain Ibu membimbingnya di sekolah, Ibu biasa menyuruh Fitrin datang ke rumah ya. Datang ke rumah, Fitrin itu sering di rumah bimbingan dengan Ibu, bahkan di sekolah, dan disuruh mengerjakan soal-soal yang tadi dikatakan bekas tahun-tahun yang lalu ya. Kemudian ya banyak mengerjakan soal-soal ya, banyak mengerjakan soal-soal. Sekarang dikasih soal, besoknya kita bahas bersama-sama ya. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, dipelajari lagi, diterangkan lagi ya, mungkin itu. Oke. Bagaimana cara Ibu membimbing peserta KSM? Apa kendala yang Ibu rasakan ketika membimbing para peserta KSM? Ya, berhubung KSM tahun ini ya, 2 tahun ke belakang itu kan online ya. Nah, kendala yang pertama yang kita rasakan mungkin di jaringan ya. Jaringannya susah karena tadi dikatakan kita itu tinggal di pedesaan ya. Nah, yang kedua tidak ada kendala karena yang Ibu bimbing itu anaknya ya ulet ya. Ulet, kemudian rajin. Kalau misalkan disuruh coba pelajari materi ini ya, kerjakan di rumah. Nanti kalau tidak ada yang dimengerti boleh japri ke Ibu ditanyakan. Anaknya itu nurut, sampaikan. Ada sore WA, Bu ini soalnya di mana? Nanti malam dibalasnya ya. Kalau misalkan Ibu sudah sudah tidak ada kerjaan di rumah gitu ya, suka seperti itu. Kadang besoknya kita dibahas ya gitu. Apa suka duka Ibu membimbing para peserta KSM tersebut? Suka duka ketika membimbing anak-anak yang KSM, mungkin banyak sukanya ya dibanding dukanya, apalagi membimbing anak-anak pilihan dari yang lainnya ya. Itu yang penting anaknya itu nurut, patuh, dan tekun ya, itu sukanya. Dukanya mungkin kalau misalkan disuruh ke sekolah, karena sekarang mungkin sudah lagi belajar di rumah ya,
karena biasa sekarang di rumah itu pembelajaran jarak jauh yang biasanya mungkin jam 7 ke sekolah ya, jadi jam 8 jam 9 ya gitu seperti itu ya. Siapa saja peserta yang Ibu bimbing? Yang Ibu bimbing kebetulan pembina KSM ini ada 3 orang ya. Yang pertama Bu Haji Dr. Randa Nonong Titin Suryani, yang kedua Dr. Andes Mamat Rahmat ya. Yang pertama Dr. Randa Haji Nonong Titin Suryani itu memegang pembina matematika ya. Yang Dr. Andes Mamat Rahmat itu memegang IPS, dan Ibu kebetulan memegang IPA. Jadi Ibu karena Ibu memegang IPA, jadi Ibu memegang yang di bidang IPA itu ya, yaitu Witrin Sofiatul Naja ya gitu. Untuk peserta, apa suka duka kalian ketika mengikuti lomba KSM tersebut? Ya, sukanya jadi menambah ilmu kan, menambah pengalaman. Kalau dukanya sayang sekali online gitu. Kalau gak online mungkin kan ramai, bisa ketemu teman baru gitu. 75 peserta ya. Ya, saya juga sama, sukanya menambah wawasan dan pengalaman yang baru ya, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Kalau dukanya, sayangnya KSM ini dilaksanakan secara online, jadi tidak bisa bertatap muka dengan peserta-peserta lainnya. Kalau saya juga sama, mungkin lebih banyak ke senangnya sih daripada ke dukanya. Soalnya ya lebih banyak ilmu pengetahuan yang baru, wawasan yang baru, terus juga bisa menambah pengalaman kan. Kalau dukanya sih ya itu paling nggak ketemu teman yang banyak baru gitu. Kalian mendapatkan juara berapa dari lomba KSM? Walaupun nggak masuk 3 besar dan tidak juara harapan, tapi alhamdulillah matematika masuk 10 besar, yaitu peringkat 8. Kalau saya ya alhamdulillah saya masuk 3 besar. Ya terima kasih kepada pembimbing yang mengikuti bidang ini. Saya masuk ketiga dalam tingkat kabupaten kota. Tahukah kalian berapa peserta dari KSM se-Kabupaten Ciamis? Setahu saya dari semua bidang itu ada 75 peserta KSM di tingkat kabupaten kota se-Kabupaten Ciamis. Oke, untuk Ibu, siapa saya? Kapan KSM tingkat provinsi dilaksanakan? Tingkat provinsi akan dilaksanakan tanggal 19 September 2021 ya. Yang alhamdulillah bidang IPA masuk ke provinsi ya. Fitrin itu alhamdulillah 3 besar dari 75 peserta ya. Mohon doa restunya, mudah-mudahan tanggal 19 di tingkat provinsi bisa lebih bagus lagi prestasinya ya. Amin.
untuk peserta lagi. Bagaimana perasaan Witrin ketika Witrin menjadi juara lomba KSM tersebut? Ya, perasaan saya sih senang gitu, alhamdulillah. Dalam lomba kali ini saya bisa menang. Dan terima kasih kepada ibu yang sudah membimbing gitu saya sampai masuk ke juara 3 tingkat kabupaten kota ini. Untuk ibu, bagaimana perasaan ibu saat peserta yang ibu bimbing menjadi juara KSM? Perasaan ibu ketika mendengar bahwa Witrin perwakilan dari MTS YPPS Sukahurip ya bangga, sampaikan ibu terharu ya, sampaikan menitikan air mata, tapi air mata sangat bahagia gitu karena berkat perjuangan dia ya, karena dia rajin ulet ya, sudah bisa mewakili tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Sangat bangga sekali ya, bangga sekali bisa mengharumkan nama MTS YPPS Sukahurip. Dari 75 peserta, alhamdulillah sekolah kita swasta MTS YPPS Sukahurip bisa menjadi peringkat ketiga tingkat kabupaten. Sangat bangga, sangat senang sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adik kelas Witrin yang ada di MTS YPPS Sukahurip, yang ada di kelas 2, kelas 1, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kedepannya. Ibu juga sama akan mencari bibit yang baru ya untuk mengikuti KSM khususnya di bidang IPA. Mudah-mudahan menjadi motivasi. Mudah-mudahan buat Witrin juga tetap semangat ya untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. Jaga kesehatan, jangan lupa menghafal. Kita berjuang lagi bersama-sama ya, itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana kiat-kiat Witrin untuk mengikuti lomba KSM tingkat provinsi? Ya, bagi saya mungkin kedepannya dari dimulai sekarang pasti banyak-banyak menghafal, banyak-banyak latihan sama ibu. Ya, pokoknya baca dan kerjakan latihan-latihannya gitu supaya nanti pas ulangannya kayak udah terbiasa gitu. Dan saya juga meminta doa dari kalian semua supaya nanti tanggal 19 September saya dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal KSM tingkat provinsi. Dan sejauh mana persiapan Witrin untuk mengikuti lomba KSM tingkat provinsi? Ya paling gitu, cuma ya belajar lebih giat lagi gitu, mencoba mengerjakan soal-soal yang agak sulit, tapi nanti pasti dibantu sama ibu. Bersama-sama yang belajar gitu. Di mana KSM tingkat provinsi dilaksanakan? Untuk pertanyaan untuk ibu. Berhubung tadi sudah ibu katakan ya, berhubung sekarang ini kita lagi masa pandemi, jadi untuk pelaksanaan tingkat provinsi secara daring lagi, online ya, tidak seperti dulu kalau tingkat provinsi kita pergi ke Bandung ya, ke Jawa Barat gitu. Kalau sekarang dikerjakan di sekolah masing-masing, tapi dengan sangat ketat sekali ya. Kemarin juga tidak bisa melihat tidak bisa melihat materi ya, karena sangat ketat, tetap dipantau terus ya oleh yang dari pusat itu. Bagaimana perasaan ibu saat peserta yang ibu bimbing menjadi juara? Oke, terima kasih untuk
untuk peserta, untuk ibu juga yang telah hadir di acara ini. Sekali lagi kami minta doanya untuk Witrin. Mudah-mudahan bisa menjadi juara di tingkat provinsi. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya. Tonton terus Somai TV.